Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji uji kinerja Universitas Nusa Cendana. Saya Ike Nurjana, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 akan melakukan video praktek pembelajaran pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 menggunakan model Project Based Learning pada materi metode pemisahan campuran. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Oke, kalau semangat, seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, Ibu lihat semuanya telah duduk dengan rapi, buku dan alat tulisnya telah disiapkan, artinya kalian telah siap untuk belajar. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sekretaris, bagaimana hari ini? Apakah lengkap? Lengkap, Bu. Lengkap. Ya, hari ini semuanya hadir. Ibu sangat senang kalian mengikuti kelas hari ini dengan semuanya lengkap. Baiklah, Ibu ada kuis. Sebelumnya, kalian masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Masih. Bu. Oke, minggu lalu kita membahas mengenai apa? Ya, Bu. Ya, silakan, Rizky. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya yang terdiri dari zat tunggal dan campuran. Ya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, yang mana itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, ada yang masih ingat nggak campuran itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Zulfa. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Iya, bagus sekali. Jadi campuran itu adalah apa tadi? Dua zat atau lebih. Gabungan dua zat atau lebih. Yang mana masing-masing zatnya masih memiliki sifat aslinya. Oke. Nah, Ibu ada video, silahkan disaksikan. Nah, ini kalian melihat video orang melakukan apa? Penyeduhan teh. Ya, penyeduhan teh atau kopi. Nah, menurut kalian proses penyeduhan teh atau kopi ini merupakan proses pemisahan campuran atau bukan? Proses pemisahan campuran. Nah, ada yang tahu nggak? Ini dia menggunakan kira-kira metode pemisahan campuran apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Penasaran? Penasaran. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam metode pemisahan campuran, yang mana salah satunya tadi diterapkan dalam proses penyeduhan teh atau kopi. Nah, hari ini kita belajar mengenai metode pemisahan campuran, yang mana tujuannya adalah kita dapat menjelaskan dan menentukan metode pemisahan campuran yang tepat untuk memisahkan suatu campuran. Dan yang kedua, kita
Dan yang ketiga, kita dapat menganalisis kekurangan pada desain proyek penjernihan air yang telah dilakukan. Oke, sampai di sini mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini jelas? Jelas. Ya, sebelumnya Ibu sampaikan, hari ini kita menggunakan model project based learning yang mana penilaiannya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada asesmen penilaian di awal, yaitu asesmen diagnostik. Yang kedua dalam tahap proses, yaitu pada saat kalian mengerjakan proyek nanti. Dan yang ketiga itu berupa asesmen formatif. Oke, sebelumnya semuanya Ibu harap sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini adalah kelompok 1, ya, terdiri dari siapa? Aironisa, Fajriano, dan Rizky Fibrian. Kelompok 2 siapa? Yang mau? Ya, oke. Terdiri dari Iswari, Muhammad Rizky, dan Muhammad Raihan. Selanjutnya berarti ini kelompok 3. Terdiri dari Zulfa Halisa, Muhammad Rifdo, dan Riko Anggara. Oke, karena semua telah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan lanjutkan lagi simak video yang Ibu siapkan. Nah, ini adalah proses filtrasi. Air yang kotor difiltrasi menghasilkan air yang bersih. Nah, kalau ini adalah proses dari sentrifugasi. Nah, kalau ini adalah distilasi atau proses pengeringan. Prinsip kerjanya itu didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dan ini adalah proses pemisahan campuran menggunakan metode kromatografi. Yang mana itu prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan melambat antara partikel-partikel zat yang tercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Nah, itu tadi macam-macam dari metode pemisahan campuran. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan di sini. Ibu punya sampel air kotor. Ibu ingin menanyakan nih. Kira-kira kalian kalau Ibu beri satu sampel air kotor ini, ada yang punya pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Iswari. dapatkah air yang kotor ini menjadi bersih? Nah, dapatkah air yang kotor ini menjadi bersih? Nah, inilah yang akan menjadi rumusan masalah kalian untuk menentukan proyek dari metode pemisahan campuran yang akan kalian lakukan. Sebelumnya, silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Kalian sudah punya proyek yang ingin kalian kerjakan. Untuk kelompok 1, filtrasi. Oke, berarti kelompok 1 akan melakukan proyek penjernihan air menggunakan metode filtrasi. Kalau kelompok 2 bagaimana? Metode dekantasi. Oke, berarti kelompok 2 akan melakukan proyek penjernihan air menggunakan metode dekantasi. Selanjutnya kalau kelompok 3? Filtrasi dan dekantasi. Oke, jadi kelompok 3 akan melakukan proyek penjernihan air menggunakan metode filtrasi dan dekantasi. Nah, silahkan masing-masing kelompoknya perwakilannya untuk mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Silahkan. Untuk yang pertama, kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ini sampel airnya, kalian akan melakukan proyek penjernihan air. Berarti bahannya apa aja? Kerikil. Ya, silakan dibantu temannya. Kerikil, pasir,
kembali ke tempatnya. Silakan kalian diskusikan mengenai desain rancangan proyek yang akan kalian lakukan. Kelompok 2, silakan ambil alat dan bahannya sesuai dengan metode yang ingin kalian lakukan tadi. Silakan dibantu temannya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Oke, dibantu temannya. Oke. Semuanya sudah punya alat dan bahan masing-masing. Silakan akses APD yang ibu kirimkan di grup. Sudah bisa diakses APD-nya? Sudah. Ya. Oke. Silakan kalian diskusikan dulu dengan teman-temannya bagaimana prosedur kerjanya dan catatlah alat dan bahan yang telah kalian ambil. Silakan berdiskusi. Ya, silakan dibantu temannya. Langkah pertamanya apa? Potong-potong menjadi bagian silakan untuk mengumpul air hasil filtrasi dan bagian atas botol digunakan sebagai wadah untuk membuat alat tersebut. Ya, oke. Yang lain bisa disiapkan dulu untuk kapasnya, tisunya. Dibantu temannya. Kelompok sini juga. Oke. Rehan membantu apa? Potong botol. Silakan. Apa langkah pertamanya? Langkah kedua, pertama potong botol menggunakan sebagai pemotong pada sampel air dan air yang sudah dimasukkan ke Oke, berarti di kelompok 2 tinggal menunggu ya. Berapa menit? 15 menit. Kelompok 1 sudah sampai tahap lapisan apa? Kapas. Oke. Tahap 2 ya, lapisan 2. Setelah kapas apa? Oke. Jangan lupa didokumentasikan ya.
Nah, ini sampel air kotornya. Nah, kalian bongkar. Nah, gimana hasilnya? Kelompok satu sudah mengerjakan? Ini berubah jadi air bersih nggak? Berubah bersih. Bisa ditambah lagi ya. Ya, bagus nih. Kelompok satu sudah mulai terlihat hasil dari penjernihan airnya. Kalau kelompok dua gimana? Masih sisa berapa menit lagi kelompok dua? Masih sisa 7 menit 7 menit lagi. Oke. setengah perjalanan. Masih 7 menit lagi ya. Berarti kalian setelah dikantasi tadi yang mana yang ini ya? Baru dilakukan filtrasi. Kelompok satu sudah selesai? Kelompok dua? Kelompok tiga? Semua kelompok sudah siap untuk menyajikan hasil karyanya? Ibu beri kesempatan pertama untuk kelompok atau kelompok yang menawarkan diri untuk maju. Pertama, kelompok mana? Iya, kelompok satu. Oke, boleh silakan maju ke depan. Kelompok satu. Di sini. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Nur dan Rizky Febrian. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menyajikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu metode penjernihan air. Metode yang kami lakukan yaitu melakukan penjernihan air menggunakan metode filtrasi dengan alat dan bahan sekitar. Alat dan bahannya yaitu 1 botol, 2 gunting, 3 pasir, 4 arang, 5 kerikil, 6 tisu, 7 kapas, 8 sampel air kotor. Prosedur kerjanya adalah 1. Potong botol menjadi 2 bagian. Bagian bawah botol digunakan untuk menampung air hasil filtrasi, dan bagian atas botol digunakan sebagai wadah untuk membuat alat filtrasi sederhana. 2. Masukkan tisu sebagai lapisan pertama. 3. Masukkan kapas sebagai lapisan kedua. 4. Masukkan pasir sebagai lapisan ketiga. 5. Masukkan arang sebagai lapisan keempat. 6. Masukkan kerikil sebagai lapisan kelima. 7. Tuangkan sampel air kotor yang ingin dijernihkan. Jadi pertama tuh kita harus menyiapkan sampel air kotor ya. Dan ini sampel air kotor. Dan ini adalah hasil filtrasi hasil pertama. Ini adalah hasil filtrasi pertama dari sampel air kotor. Dan ini adalah hasil filtrasi kedua. Dan ini adalah hasil dari filtrasi kedua dari sampel filtrasi pertama. Itu dia hasil dari presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa kalian perhatikan di sini. Ini adalah sampel air kotor yang mereka jernihkan menggunakan metode filtrasi. Dan ini adalah alat filtrasi sederhana yang mereka buat yang terdiri dari beberapa lapisan. Tadi lapisan pertamanya apa? Tisu, Tisu, setelah tisu, kapas, pasir, arang, kerikil. Oke. Dan ini tadi hasil akhirnya ya. Nah, bisa kalian lihat perbedaan antara sampel air kotor dengan hasil filtrasi dari alat filtrasi sederhana yang dibuat oleh kelompok 1. Gimana hasilnya, bersih? Jadi bisa dikatakan alat filtrasi sederhana yang dibuat oleh kelompok 1 berhasil? Oke, bagus sekali kerja kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, good. Silakan kembali. Bagaimana kelompok lain, sudah siap untuk presentasi? Ya. Ibu beri kesempatan kepada kelompok mana nih yang mau presentasi duluan? Kelompok 2. Oke, silahkan maju kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sebelum didekantasi, dan ini sampel air yang sudah didekantasi. Sekian dari kami. Salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini tadi sampel air kotor dari kelompok 2. Bisa dilihat di sini airnya sangat kotor. Kemudian mereka melakukan metode pemisahan campuran apa tadi? Dekantasi menggunakan apa? Kaporit. Iya, menggunakan kaporit. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kira-kira gimana hasil akhirnya? Warnanya sedikit ke? Iya, sedikit kekuningan. Nah, ini adalah faktor dari penggunaan kaporit yang berlebihan. Ya. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 3 sebagai kelompok yang terakhir untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 3 maju ke depan, beri tepuk tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3, nama saya Riko Angga. Jumpa Alisa. Di sini kami akan mempresentasikan metode penjemihan air yang kami lakukan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama menggunakan metode dekantasi, dan tahap yang kedua menggunakan metode filtrasi sederhana. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 2 buah botol, gunting, pasir, arang, kerikil, tisu, kapas, toples, sendok, kaporit, dan sampel air kotor. Prosedur kerja menggunakan metode dekantasi. Pertama, menggunakan potong botol menjadi 2 bagian. Bagian bawah botol digunakan sebagai wadah untuk mengendapkan pengotor pada sampel air. 2. Memasukkan kaporit sebanyak 1 sendok ke dalam sampel air kotor. 3. Diamkan selama 15 menit. 4. Tuangkan dengan perlahan sampel air yang telah terpisah dengan pengotornya ke dalam alat filtrasi sederhana yang dibuat. Metode filtrasi menggunakan alat filtrasi sederhana. Pertama, potong botol menjadi 2 bagian. Bagian bawah botol digunakan untuk menampung air hasil filtrasi, dan bagian atas botol digunakan sebagai wadah untuk membuat alat filtrasi sederhana. 2. Memasukkan tisu sebagai lapisan pertama, kemudian memasukkan kapas sebagai lapisan kedua, kemudian memasukkan pasir sebagai lapisan ketiga, memasukkan arang sebagai lapisan keempat, memasukkan kerikil sebagai lapisan kelima, dan yang terakhir tuangkan sampel air kotor yang telah diendapkan tadi. Dan Ini adalah sampel air kotor. Ini adalah sampel air sesudah didekantasi. dan ini yang terakhir adalah sampel air kotor yang telah difiltrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang metode dekantasi dan filtrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk silakan kembali ke tempatnya. Nah, jadi untuk kelompok 3 ini mereka melakukan proyek penjernihan air melalui 2 tahapan, yakni yang pertama itu melalui dekantasi seperti yang dilakukan oleh kelompok
metode filtrasi. Ini adalah hasil penjernihan air menggunakan metode dekantasi. Dan yang terakhir ini adalah penjernihan air menggunakan metode filtrasi dan dekantasi. Menurut kalian, mana sampel air yang paling bersih? Iya, yang ketiga. Oke, bagus sekali. Jadi, untuk yang sampel air yang ketiga ini menjadi sampel air yang paling bersih karena mereka melakukan 2 tahapan penjernihan air. Nah, penjernihan yang dilakukan dengan metode dekantasi itu termasuk penjernihan dengan metode kimia, yakni menggunakan favorit sebagai bahan untuk membentuk koagulasi atau pengendapan di lapisan bawah pada wadah. Sementara untuk yang metode filtrasi ini termasuk metode penjernihan air secara fisika karena menggunakan alat penyaring sederhana yang fungsinya menyaring pengotor-pengotor yang ada di dalam air kotor tadi yang berbeda ukuran partikelnya. Sampai di sini dapat dipahami penjelasan Ibu? Oke, jadi kita sepakati sama-sama. Jadi metode penjernihan air yang paling efektif adalah metode yang mana? Iya, metode dekantasi dan filtrasi. Oke, bagus sekali. Nah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita yang dibagi penutup. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Siapa? Oh, Badri. Silakan Badri. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara pemisahan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Yang kedua, dekantasi merupakan proses pemisahan campuran yang paling sederhana. Pemisahan dilakukan dengan cara menuangkan cairan campuran lautan dalam sedimen melalui batang pengaduk ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan sehingga endapan padat atau sedimen akan tertinggal dalam wadah. Ya, itu tadi adalah metode pemisahan campuran, filtrasi, dan dekantasi yang telah kalian lakukan. Nah, selain itu ada metode pemisahan campuran yang lain. Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, silakan Nisa. Kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara menggunakan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Iya, jadi selain ada metode filtrasi dan dekantasi, ada juga metode pemisahan campuran kristalisasi. Selain itu ada lagi? Ada yang bisa menyebutkan lagi? Siapa? Saya Bu, Ya, silakan Rizky. sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cara
Ya, silakan Fajri. Apakah air yang telah bersih tadi dapat diminum langsung? Apakah air yang sudah bersih tadi, oh ya ini ya, dapat diminum secara langsung? Kira-kira bisa nggak langsung diminum? Tidak. Kenapa jadi tidak? Ya, silakan Raihan. Karena masih mengandung kuman dan bakteri, atau mungkin saja masih terdapat pengotor lain yang dalam wujud cair sehingga tidak tersaring saat melakukan pemisahan campuran menggunakan metode filtrasi dan dekantasi. Ya, benar sekali. Jadi air ini secara kita lihat secara mata telanjang itu telah bersih, tetapi tidak bisa dipungkiri air ini masih mengandung kuman dan bakteri. Nah, untuk bagaimana caranya nih? Metode apa yang bisa kita gunakan agar air ini bisa untuk dikonsumsi? Ya, silakan Rizky. Air yang sudah bersih agar bersih dari kuman dan bakteri serta terpisah dari pengapel yang mewujud cair dapat dilakukan menggunakan metode pemisahan destilasi, Bu. Karena metode pemisahan destilasi ini menitikberatkan pada perbedaan biji-biji tanpa. Iya, benar sekali. Karena tadi di dalam air yang sudah bersih ini masih mengandung kuman dan bakteri. Salah satu cara untuk membunuh kuman dan bakteri itu dengan cara Ada lagi yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ada lagi? Oke, kalau misalnya masih belum ada, Ibu akan kirimkan link untuk asesmen formatif. Silahkan kalian akses di grup WhatsApp-nya. Soalnya pilihan ganda ada 10 butir. Skornya bisa kalian lihat langsung setelah selesai mengisi. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan untuk mengakses Google Form-nya, bisa angkat tangan dan konsultasikan sama Ibu. Ada yang kesulitan mengerjakan soalnya? Ya. Oke. Atau ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke. Ibu tanya nih, karena kalian bisa langsung lihat skornya. Ada yang dapat 100? Ada yang dapat 100? Ada? Jangan malu-malu dapat 100. Siapa? Zulfa sama Rizky. Oke, ada yang dapat 90? Saya Bu. Oke, bagus. Ada hampir separuh. Ada yang dapat 80? Oh ya, Riko. Kalau Hiswani dapat berapa? 70. Oke. Ibu senang semuanya itu berada di atas KKM kita, berada di atas nilai lebih dari 70%. Oke. Jadi untuk pertemuan kita kali ini tidak ada remedial ataupun pengayaan untuk nilai yang di bawah. Tetapi tadi Ibu ada memberikan sebuah materi yang bersifat eksperimen material atau material tambahan mengenai membuat air yang telah jernih tadi layak untuk dikonsumsi. Oke. Sekian untuk kelas kita pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Ya, silakan Ribda. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait materi apa, Bu? Oke, bagus sekali. Ribda semangat sekali sepertinya belajar bersama Ibu pada mata pelajaran proyek IPAS. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan kimia dan juga perubahan fisika materi. Nah, untuk pertemuan pertamanya pada minggu pertama itu kita akan melakukan demonstrasi. Nah, nanti Ibu akan kirimkan alat dan bahan yang harus kalian siapkan untuk melakukan praktek pada saat pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita cek dulu. Kalian masih semangat?
partisipasinya pada pembelajaran Ibu kali ini.